Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pembagian bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat melakukan pembagian bilangan pecahan dengan berbagai bentuk pecahan yang berbeda. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Kita lihat sini ilustrasinya, ada gelas kimia yang terisi cairan sepertiga gelas. Sekarang dari sepertiga gelas ini kita bagi menjadi 2 gelas. Ternyata didapat cairannya satu gelasnya 1/6, yang di sini 1/6. Ternyata kalau 1/3 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1/6. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, jika ada A per B yang merupakan bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka jika ada A per B dibagi dengan C, ini bilangan pecahan dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah A dibagi dengan B dikali dengan C. Kita lihat contohnya di sini dari ilustrasi yang gelas kimia tadi. 1/3 dibagi dengan 2, maka sama dengan 1/3 dibagi 2-nya kita rubah menjadi bentuk bilangan pecahan, jadi 2/1, maka sama dengan 1/3. Kita gunakan kalau pembagian pembagian yang dibagi dengan bilangan pecahan, maka bisa berubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang dibagi ini pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadi 1/3 dikali dengan, kita rubah ini 2/1 menjadi 1/2, maka sama dengan, kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan. 1 dikali 1/3 dikali 2, maka hasilnya sama dengan 1/6. Ternyata terbukti tadi rumusnya A per B dibagi dengan C, maka sama dengan A per B dikali dengan C. Sekarang contoh yang kedua, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama tadi pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Kalau yang ini pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan syarat penyebutnya sama. Misal kita sini ada 6/7 dibagi dengan 2/7, maka sama dengan, kita gunakan prinsip perkalian tadi, 6/7 dikali dengan 2/7 jadi 7/2 sama dengan 6 kali 7 42 dibagi dengan 14 sama dengan 3. 42 dibagi 14 maka hasilnya adalah 3. Ternyata 6/7 dibagi dengan 2/7 hasilnya sama dengan 3. Kita bisa perpendek caranya seperti ini. 6/7 dibagi dengan 2/7 maka sama dengan, tinggal kita bagi aja lagi, 6 dibagi dengan 2 karena penyebutnya sama. Jadi 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Nah, dari contoh tadi kita bisa ambil kesimpulan, berarti jika ada A per C dibagi dengan B per C, maka sama dengan A dibagi dengan B. Kita langsung ke contoh. Ini tadi contoh yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Tadi sifatnya apa? A per B dibagi dengan C, maka hasilnya sama dengan A per B dikali dengan C. Jadi ini sama dengan 5/6 dikali dengan 2 sama dengan 12, jadi 5/12 .
Ya, contoh yang kedua, ini pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini sama-sama 5. Ya, jadi 4/5 dibagi dengan 2/5 maka sama dengan tadi, kalau penyebutnya sama tinggal dibagi pembilangnya. 4 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Terus ya, yang jadi pertanyaan, apakah jika penyebutnya sama, bilangan pecahan dibagi dengan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka hasilnya selalu bilangan bulat? Tidak mesti. Jadi ada juga nanti hasilnya bentuknya pecahan. Ya, misal sepertiga dibagi dengan 2/3 maka sama dengan tadi, kalau penyebutnya sama maka tinggal pembilangnya dibagikan. Jadi 1 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 1/2, bentuknya pecahan. Ya, mungkin sampai di sini aja video dari Ibu. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.